Ya teman-teman, saudara-saudara, siapapun ngoni yang bauni sekarang ini kabar yang bagus sekali for orang semua, karena kembali Tondano Kreatif, ini ada program baru. Kalau ngoni lihat kita ada pegang-pegang buku ini, karena ini program menyangkut dengan ini. Torang ada di program baru Tondano Kreatif, Booktopia. Mari jo baca buku. Dan torang ini nongkrong-nongkrong, dan torang ada di satu kafe. Tentunya kalau baca buku, ya torang mesti ada di tempat yang bagus. Boleh makan, boleh minum kopi, boleh tawa-tawa. Torang ada di tempat yang nyaman, yang menunjang for torang baca buku, pikiran encer, baca cerita-cerita positif. Torang ada di Exit Cafe. Di mana Exit Cafe? Di Tondano, di Wewelen. DP lengkap mau dicek di Instagram, nanti editor edit di sini. Oke. Ya sekarang kita ada dengan kita Petamang 2 yang pakar-pakar buku, pakar-pakar sekali. Tapi Petamang ada Henry. Dengan ada Riddle. Yo, kita baku kenalin dorang atau orang baku dapat di komunitas Booktopia. Jadi itu bukan kita yang baking, kita cuma dapat undang Henry yang baking. Mungkin nanti Henry lah yang perkenalkan tuh. Sama-sama gitu. Dengan tim yang baking semua. Tondano Kreatif Kang. Iya, Tondano Kreatif. Tepuk tangan dulu. Komunitas Booktopia apa itu? Langsung. Komunitas Booktopia. Nah itu soal ada catatan. Booktopia itu komunitas baca buku, no? Iya. For orang di sini tuh, orang Tondano, atau orang sekitar pun kalau suka mau sama-sama mari aja orang. Khusus baca buku, sama-sama. ada khusus. Khusus Semua buku. Dari Ternate loh. Oh iya. Si itu orang siapapun. Ini ada batasan tuh tentang siapapun, betul. Buku apapun, ini apa nih? Pokoknya yang suka. Yang suka membaca buku, baik sama baca buku atau belum baru niat membaca buku, gabung juga kan. Nah iya. Sama dengan kita ini baru mulai baca buku ulang. Pas baku dapat dengan Henry, kita langsung rekom akan buku yang bagus kita mau baca. Dia bilang Alkitab. Dia langsung kasih rekom satu buku itu Filosofi Teras. Dan puji Tuhan kita so baca sekarang. Sampai so beli buku baru lagi. Wah keren. So baca kita. Iya. Sampai so beli buku baru. Iya, so buku ya. Ini buku yang lagi viral. Ini ada tanda tangan. Sombong sekali. Makanya mikir. Kak Nia, Ding Abigail. Semoga mau unik ini deh. Amin. Jangan lupa ya. Terus tuh Booktopia itu kapan atau di mana program. Saya lebih detail di program. Langsung bahas program ini. Langsung program. Supaya dong tahu nggak asal-asal tuh nggak program. Jadi Booktopia itu program ya orang kumpul sama-sama untuk baca buku sama-sama. Iya, jadi orang biasa ambil di hari Sabtu. Hari Sabtu itu orang mana sini kan. Hari Sabtu orang kumpul komunitas baca buku sama-sama. Di dalam situ orang ada silent reading. Yo, ini DP step. Silent reading dulu, baru habis itu selanjutnya ada sesi review buku, book review. Ini jadi salah satu yang kita tunggu-tunggu itu, dari review buku. Review buku ya? Yo, karena kan orang lain baca, orang cuma terima tuh, begitu. Orang baca 500 halaman, cuma terima. Oke. Habis dari review buku, orang ada sesi sharing. Nah, ini kesempatan buat teman-teman mau berbagi apa yang dorang baca, apa yang ya menjadi dorang keinginan untuk berbagi lah. Iya. Itulah kesempatan orang berbagi di situ. Seperti itu. DP guna juga di sharing buku, mungkin melatih orang kan apa yang tong baca, orang simpulkan, tong bilang kan. DP guna itu sih, lebih tatanan kan. Cocok. Apa itu? Ada lagi? Pokoknya kita bersyukur sekali sih ada ini komunitas, karena
kita so rindu sekali mau bikin yang begini dong. Atau Iya, kayak padang di kota-kota lain ada. Sedangkan buat orang pe lingkungan tempat tinggal Iya sih. jarang dong. Dengan so itu no, karena mungkin sekarang so canggung-canggung Kang, orang baca buku le, so canggung sendiri Iya, tuh Bang. begitu. Itu dong kita lain kali mau baca buku sendiri, ih dong pikir kita ini ambitu apa itu. Ambitu kan. Iya, Lama nggak dengar itu kata, Le. Panik. Balik pulang di kampus kan, Le. Makanya ada di komunitas kalau mau nih rasa apa kesepian baca buku, gabung di sini di manfaat itu. Orang rame-rame baca. Iya. Kalau ketua orang ini sebanyak buku. Ini seberapa buku udah baca? Nah, Tahun. kita sebuka dengan expert ini. So pasti dari mulai 200. 200. Nah, enggak sekali. Enggak. Enggak Mas banyak sih itu. 50 lebih. lebih lah. Lebih lah kan. Nah. Udah lah. Kalau kita Udah catat. Dia catat. ada DP Iya, sosial media for pembaca buku. Nah, Goodreads DP nama kalau kita ini 130. nah, toh. 130. Iya Kang, masih begitu. Kita Ada aja. berarti kita karena ini baru buku ke-2 terus mau catat kan. Masa lebar Nah buku ini kedua? loh, ada hal-hal yang dari orang nggak pernah baca buku, tong pencuri ilmu lupa orang gitu. Yang bikin Moni suka baca buku apa? Satu dulu. Iya. Kalau kita lingkungan sih. Oh. Yang ada yang Bersyukurlah. ya privilege Kang, privilege Iya. betul. Dari masih kecil orang tua so kasih beli majalah Bobo. Oh iya sih, kita belajar baca buku belajar baca bobo no. Bobo abis itu dari Bobo mungkin orang tua lihat orang suka membaca. Jadi dapat beli komik Doraemon, komik-komik bang, yang bergambar. Baru dari situ jadi suka baca buku yang tebal-tebal. Pertama kita nggak nyangka bisa mesti kelar yang buku tebal-tebal. Iya sih kan. Kadang orang cuma Kultur besar sekali mau apalagi sekolah kita bagaimana buku ini? sadiki juga. Ternyata kalau orang so in the mood, so baca, so tenggelam di dalam, nggak Iya, udah kerasa. Tenggelam kan di dalam. Iya, Kan. tenggelam di dalam. Sampai waktu itu novel Deception Point, Dan Brown. Dan Brown. Karena dulu kita hobi astronomi, Ayo. hobi pokoknya kosmos, alien-alien, Iya Kang. planet-planet. Pluto sudah ada sekarang. Oh ada. Ada masih. Masih ada. Dari situ ini buku DP tema tentang itu, no. Nah, Kita coba beli, coba baca, habis seru. iya Kang. Nggak ada rasa. Nggak ada parah. Nggak ada parah. Karena orang so masuk situ. Enak. Apa ini? Iya. Kalau kita? Iya. Apa kita Apa yang bikin orang suka baca buku? Apa yang bikin orang Iya. suka baca buku? Ya mungkin beda-beda kata orang. Iya. Bang. Ridol tadi di Beda, lingkungan memang bagus. no? Lingkungan mendukung. Kalau kita dari minat sih, minat Kemauan yang dan kita pengetahuan. suka mau cari tahu, ada hal yang kita mau cari tahu, makanya kita cari di buku dan kita temukan jawaban dari buku-buku yang kita baca. Itu minat itu ada orang suruh tuh orang atau Kalau dari kitanya, enggak, no, itu Orang sendiri, Kak? muncul dari diri sendiri, Iya. muncul minat akan hal apalah itu. Iya Kalau kita itu tapi pengalaman dari hal spiritual, suatu Oh, hal iya, spiritual, kita suka mau cari tahu dong. Ya, berhubung karena kita Kristen, jadi kita mau cari tahu tentang Oh, iya, kekristenan. Penasaran. Nggak cukup kita cuma mau baca bilang Alkitab, tapi Iya. kita cari di buku-buku yang lain juga yang Wah. menunjang seperti itu. Iya Kang. Begitu. Kita harus belajar. Nah, Terus Sebenarnya begini. sama sih, minat juga tuh. Karena Minat, kita Kang, minat ya. astronomi, hmm. cari tentang buku itu, buku tentang itu. Jadi kita sekarang selaku orang yang belajar baca buku, kita mesti cari dulu apa tuh buku kita suka Kang. Nah, Kita temukan suka minat dulu. misalkan kita suka tahu tentang apa. Apa Nanti misalnya? kita tanya, oh Ken, kita suka tahu tentang ini. Ada buku nggak tentang ini? Begitu ya. Dengan ini hari ini kita nobatkan Henry sebagai tapi mentor. Ridal penasehat lah. Yo, buat orang ini, Hmm. sangat Ridal bilang tadi,
torang semangat itu lain kali kita membaca buku serta lihat tuh buku tebal sekali. Tebal sekali kan. Lihat ciut orang gitu. Ada enggak kiat-kiat apa yang tong bikin for taklukan ini buku-buku ini? Misalkan tiap hari kita baca, bagaimana lah DP metode yang biasa baca buku. Mungkin yang paling awal cari orang peminat itu kan. Mau setebal apapun kalau memang orang minat tanpa disuruh pun orang mau bikin. Nggak menjadi alasan Kang itu tebal gitu Kang. Iya. Iya sih Kang. Nanti kalau minat itu so ada, dipirasa itu tenggelam Kang. Iya. Tenggelam pas baca. Aduh. Trik-trik baca buku bagusnya satu hari itu langsung 500 halaman. Baca berapa halaman dulu? Kalau kita punya metode, ya memang kita juga enggak satu buku yang langsung habis begitu. Iya. Karena memang mungkin beda apa ya, referensi buku mungkin. Kalau misalnya sesuatu yang buku-buku story, ya novel, itu orang bacakan bertahap dari awal kan. Oh iya. Nah kalau kayak kita memang buku-buku yang mungkin ini tentang jejak budaya Minahasa, ya kita ambil bab-bab yang ada di dalamnya, Nah. terus kita rasa yang apa ya yang kita suka mencari tahu, Oh iya Kang. minat yang kita mencari tahu, nah kita tuju dulu di bab itu. Iya. Berarti baca lu daftar isi. Daftar isi dulu. Nah, Bab-bab. kita lihat bab. Ini yang menarik. Nah, kita mau baca dulu ini. Berarti boleh Kang begitu-begitu Kang. Ya, boleh tergantung, langsung. makanya kita bilang tergantung buku. Oh iya, apa. ada juga Ada yang buku mesti baca bab 1 mulai dari awal sampai akhir. Ada yang memang buku-buku yang tidak harus seperti itu. Nah, kita selalu kasih analogi seperti ini. Misalnya orang datang ke acara pesta makan. Iya. Bukan pesta makan, pesta apalah itu. Pas dia Orang kawin. sisi orang kawin DP acara makan-makan lah. Iya. Sadia hidangan Resepsi. tuh. Sadia hidangan di atas meja. Biasa orang ambil lebih dulu apa? Kalau pena apa biasa ambil? Kita paling kalau nasi ada di rumah kok tuh. Sate. Sate dulu. Nggak ada lah Pak. Kalau kita asam manis gitu. Asam manis. Mar ada lagi yang jambi misalnya podeng lebih dulu. Oh iya. Buah lebih dulu. Tanta-tanta itu. Toh? Tanta iya. Tapi teman-teman cewek banyak nih begitu. Podeng. Perintah kita dong sebuah pagi namanya podeng kita ikan. Semua kuatur ya. Pola dan strategi itu dimanapun bisa berlaku. Nah itu kita strategi. Kita menerapkan buku-buku ini seperti makanan. Oh iya Makanan. Kang. Khususnya nutrisi makanan for kita teh. Seperti itu. Jadi pada saat buku dihidangkan, kita buka dulu daftar isi, yang pasti kita seminat, yang mana ini kita mau makan lebih dulu. Yang mana kita mau makan lebih dulu. Karena tergantung orang-orang kan mau ambil nasi kali dulu, mau ambil apa. Iya. Tapi tergantung ke jenis buku yang orang baca apa. Kalau bicara soal buku story ya mesti, masa orang baca dari tengah-tengah. Mungkin langsung di DP. Novel Kang, novel dulu. Novel lah. Seperti itu. Jadi for kita itu bagaimana kita boleh sehabis buku, kita mulai baca dulu dari buku-buku yang kita bab-bab yang kita suka. Iya. Yang memang menarik sekali. Nah, kita mulai ya. Boleh pilih-pilih begitu Kang. Seperti itu. Paling tebal berapa halaman? Sejauh ini yang mau dibaca. Pengalaman paling tebal. 500. Ada buku paling tebal. Seribuan ada. Kita pernah dunia Seribuan, Sofi berapa 800-900an. Iya. Nah ini tapi maksud siapa nih mesti gabung di komunitas BookTok ya, karena ada teman-teman ini yang bantu orang bagaimana supaya membaca. Paling-kali kan orang datang pastiu tuh, siapa kita so pastiu Kalau pernah temui so pastiu membaca, kok apa yang mau dibikin? Pernah boring nggak membaca? Terus apa? Paling-kali orang membaca, orang cuma sekedar lewat di mata. Orang mau pikirkan lagi. Ada di istilah itu. Jadi orang cuma sama dengan membaca terus. Padahal orang sebenarnya sudah membaca kan. Cuma suka mau seklar itu satu bab atau apa. Paling kalau kita berhenti dulu sih istirahat. Oh, iya Kang, ada di begitu. Istirahat baru lanjut lagi. Kalau sekarang kita ada di teknik Pomodoro. Pomodoro ini. Teknik-teknik dan harus dulu. Nah ini tapi maksud enak sekali kalau bahas begini terus sambil makan pisang.
Orang sekarang sekali lagi ada di Exit Cafe. Dia tanpa ada di Wellen Tondano. Untuk DP tanpa DP detail di mana? Mau dicek di Instagram. Oke. Lanjut dulu. Sambil makan-makan ya. Itu teknik sebenarnya bukan cuma for baca sih. Itu teknik for mau jaga orang tuh fokus. Iya. DP teknik itu 25 menit bikin aktivitas. Ada DP timer. Timer, Kang. Baru 5 menit istirahat. Ulang sampai 4 kali. Habis 4 kali ada DP break lebih lama. Sekitar 20 menit, setengah jam. Ada DP minutes itu, Kang. Iya, ada DP menjaga orang supaya tetap fokus. Menjaga supaya tetap fokus. Mar itu bukan cuma for baca buku. For mau fokus di mana boleh pakai. Lalu siapa kita suka gabung, kita jujur gabung karena iko-iko. Mari kita punya tujuan supaya kita gabung di sini, kita pun taminin sedang. Misalkan orang tiap hari Sabtu kan baca. Betul. Tiap hari Sabtu kita datang sini, kita luangkan waktu. Mungkin kalau di rumah kita cuma haga-haga sosmed, di sini kita boleh baca buku. Jadi FOMO. Iya, kan Dari FOMO. Mar FOMO selama dia baik, iya sih. enggak apa-apa. Iya. Nah, Betul kita selalu bilang, pertama kita FOMO sih, mau suka baca buku. Kong itu tahu pancuri-pancuri ilmu sama yang tadi. Kalau kita lain kali, stres ini apa ya? Istirahat dulu, Ren. Istirahat dulu baru itu, karena itu ada batas gitu. Dampak baca buku, hormon mungkin hidup gimana? Dampak baca buku. dampak baca buku. Nggak pikir. Karena ini yang ada di skrip ini. Ini salah satu dampak dari membaca, orang jadi suka berpikir. Oh, Makanya mikir. Kan ya? Kalau orang cuma scroll TikTok kan nggak perlu berpikir tuh, cuma scroll. Kalau buku, orang ada waktu for mau berdialog dan terampi diri. Cocok. Berdialog dan terampi buku. Itu. Salah satu. Kalau misalkan di kerjaan, di kuliah dulu, apakah ada dampak baca buku ini kerja atau di waktu pola tuh hari? Yang pasti bantu orang bisa kritis berpikir. Ini Tambah kreativitas. iya. Karena sebenarnya ya for kita baca buku itu lagi-lagi kayak makanan. Makanan for otak. Makanan for otak. Kenapa tadi Riddle bilang orang lihat media sosial Iya. terganggu. Nah, dengan orang baca buku, orang mencoba menghindari distract dari media sosial. Iya. Nah, ini kita sadar pas kita coba lihat si Profesor Carlina Supeli, dosen juga di Sekolah Tinggi Filsafat. Dia sampaikan seperti ini. Baca buku itu melatih terampi otak. Bagaimana orang melihat tiap kata, tiap kalimat, orang berdialog di situ. Dan itu melatih orang otak untuk mencerna. Beda dengan media sosial. Memang banyak sekali informasi terupdate orang dapat di media sosial. Tapi informasi yang dikasih itu sesuatu yang sudah jadi. Konten yang sudah disajikan jadi. Makanya pas orang baca atau orang nonton kontennya itu hal yang sudah jadi. Dan orang otak sudah perlu berproses lagi. Tapi kalau dalam buku ini memang sudah disusun oleh penulisnya. Tapi pada saat orang membaca, orang mau kerja kan? Mengartikulasi kembali setiap kata-kata ini untuk tetap orang otak mengolah lagi. Mungkin tadi Riddle bilang sama kita juga lalui baca buku kali suka lewat. Tapi itulah yang pernah Penak bilang juga. Kita baca buku sudah mengerti. Artinya orang ulang lagi. Makanya itu tuh perlu baca ulang lagi. Itu otaknya nggak menganggur kan. Udah kerja. Itu pada saat orang sudah mengerti,
Kalau rupa kita coba baca langkung sunyak mengerti. Silakan mengakukan Pengisian pengisian daya. daya. Top canggih. Lanjut. Pengisian daya ini juga tentang ini. Iya, kita langsung dapat tahu. Inilah yang membedakan orang pe otak, smartphone atau orang pe perut. Kalau orang pe perut lapar, itu bunyi sinyal lapar ada, orang tahu. Dan orang isi makanan. Tapi yang bahayanya orang pe otak ini nggak ada di alarm kayak begini. Orang nggak tahu ini kosong atau bagaimana, nggak ada. Makanya kenapa kita baca buku? Orang mau isi di otak. Supaya ada bahan kalau bawa cerita dengan orang tuh ada tuh bahan. Artinya apa? Kalau handphone habis baterai ada alarm, kasih ingat, isi daya. Orang solapar, huru kasih ingat, mesti makan. Mertumpe otak dari mana? Alarm mau kasih tahu. Buat orang ada tumpin alarm masih jalan tuh nyanda. Buku adalah jendela dunia. Itu klise, betul. Cocok. Iya, Kang. Orang bisa masuk penulis diri cuma dari buku yang dia tulis. Gitu. Yang orang nggak perlu mau melalui dia perjuangan, dia pengalaman. Cuma dengan baca buku, cuma buku begini, orang sudah bisa masuk ke DP dunia. Masuk DP alam pikir. Yang di buku ini dia tulis berapa tahun cuma baca gini. Belum lagi dia bertarung dengan editor, dengan penerbit, sampai bisa terbit. Terus yang kita selama kita gabung di ini, yang kita suka sekali itu waktu orang baca buku, terus orang sharing. Ternyata juga kita baca buku ada sudut pandang yang lain. Itu menyenangkan. Biasanya kan kalau di hal-hal lain gitu kalau beda dapat benci tuh. Kalau ini rupa hal yang menyenangkan. Kalau misalkan kita baca buku ini dari sudut pandang kita, mungkin latar belakang beda, itu jadi lain. Itu salah satu menarik. Betul. Di situ sebenarnya orang pada sesi sharing, orang berbagi informasi. Di situ salah satu cara orang mengelaborasi orang pe otak. Karena pada saat orang baca, orang cuma simpan sendiri, itu untuk elaborasi orang pe otak masih kurang efektif. Tapi pada saat orang baca, terus orang berbagi, menyampaikan kembali, cara mengelaborasi itu bukan cuma dengan cara sharing, bisa juga orang salurkan dalam menulis seperti itu. Itu bagaimana orang bikin orang pe otak bekerja lebih baik lagi. Gitu. Dan kita baca buku ini filosofi teras kan sementara tuh baca, makanya mikir. Ada hal yang kita mesti begini. Kalau ngoni pengalaman salah satu buku juga, tahu banyak sih membaca. Salah satu buku juga yang mengubahkan ngoni. Kalau kita ada buku Sejarah Filosofi Barat. belum kelar baca. Banyak sekali dong tahu kita. Ada buku DP judul Life's Greatest Lesson dari Hal Urban. Dia salah satu, pokoknya dia tulis buku for DP anak-anak pelajaran hidup. Salah satu bab itu dia bicara tentang kebebasan. Di situ kita langsung tabukan, ternyata orang bebas sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang pokoknya orang bebas mau mengambil orang tindakan. Tergantung bagaimana orang mau nilai DP resiko ini bagaimana. Orang kuliah mesti pergi di kampus, mesti pergi di kelas ikut kuliah. Ternyata orang bebas nyendak mau ikut kuliah. Bebas lah orang. Iya lagi. Cuma karena dia penilai kuliah itu orang anggap penting. Orang pergi kuliah, orang pergi di kampus. Iya. Kalau mau pelajari lebih lanjut, orang sebenarnya bebas nak mau pergi. Itu kebebasan itu hal yang salah satu yang bikin kita mind blowing sekali di buku itu. Ada baca itu dulu waktu kuliah atau sebelum? Sebelum kapan? Tapi mentor kan? mentor apa ya? Buku yang mengubah hidup, Kang. Iya. Sama yang tadi Tesu bilang di awal, buku rohani sih. Iya, Kang. Buku rohani. Karena memang dari awal kita mencari tahu tentang keimanan itu seperti apa. Makanya kita cari-cari buku rohani.
Iya. buku Rani. Dari situlah muncul kita minat untuk baca buku. Mau mention tuh buku? Boleh. Mungkin dari buku dari Pak Bambang Nursena, itu bukunya Answering the Misunderstanding. Jadi menjawab kesalahpahaman. Dalam negeri Buku ya, Lokal. dalam negeri. Lokal kan. Pak Bambang Nursena. Kita sebentar udah bilang tuh buku, kita share mau pinjam. Oke, untuk Booktopia. Jadi di situ kan berbagai buku orang baca, orang nak tahu membatasi siapapun itu, pekerjaan apapun atau range umur berapapun gitu. Terus harapan dari orang for Booktopia untuk kota ini, Tondano. Nah, harapannya pastinya kita mau supaya ini tetap konsistennya orang jalan. Paling pokok Intinya itu konsisten. Dan harapannya bisa berdampak ke teman-teman mungkin dari Tondano dulu. Orang generasi sama-sama, mari orang kembali baca buku. Sama yang kita bilang, menurut kita pengalaman, buku ini kayak kasih makan tapi otak supaya tetap berpikir, tetap bernalar. Sebagaimana filosofi teras yang ada di situ, bahwa nature-nya manusia itu berpikir, bernalar. Nah, ini bagi kita kayak makanan. Dan kita mau mengajak mulai dari Tondano dulu, dari orang bangun budaya di sini, budaya membaca buku. Karena dari situ nanti orang akan mulai terasa lagi pemikiran-pemikiran. Ya. Normalisasi membaca buku. Normalisasi. Waduh, keren sekali Tondano kalau orang keluar kalau orang baca buku di Gatles. Turun dia baca di Gatles. So duduk dia mau cari tampil, so nada ini, so keren sekali sih. Tuh bawa penjual bakso dan kalau nada pelanggan membaca buku kan. Keren sekali. Coba gue dibayangkan. Baru jangan bawa motor gue man. Motor mana baca buku. Jangan. Ayo tambah iya sih. Orang biasanya di Booktopia ini biasanya di Gatles. Ya. Kalau ada Ujang, orang pindah di sini kafe atau di mana. Mar paling nyaman sih di exit tuh. Di exit jauh ini. Jadi untuk teman-teman kan orang so bilang tadi, mau siapapun itu ngonike masih kecil, anak-anak SMP, adik-adik maksudnya kakak-kakak, om-om, tante-tante, pokoknya nyanda terikat dengan umur tuh orang ini. Iya, betul. Pun dengan komunitas manapun, ada komunitas dari kampus, dari sekolah atau komunitas Gojek lah atau komunitas bola. Kalau ngoni mau collab atau suka mau gabung jadi orang di Booktopia, tentunya orang mengharapkan juga sama dengan teman-teman dua so bilang tadi, untuk kota Tondano ini lebih apa ya? Membudayakan lagi tuh baca buku kan. Karena kalau orang lihat di mana-mana baca buku sekarang kurang. So biasa itu bauni, HP apa semua. Kalau orang so dengar sama tadi, ternyata kote tompe otak butuh makanan, dan baca buku pun itu bisa melatih otak. Oke, baku dapat ulang di episode selanjutnya. Booktopia, mari jo baca buku.